Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil UAS visual kami. Sebelum itu perkenalkan, eh, nama saya Henry Reimas, NIM 2024 52048. Teman saya. Nama saya Brian Kabarek dengan NIM 2024 52018. Terima kasih. Dan nama saya Trinius Mambrau dengan NIM 2024 52013. Terima kasih. Orger NIM 2024 52062. Baik, di sini kami akan mempresentasikan UAS visual kami dengan yang pertama kami akan memperlihatkan desainnya, yaitu ini pendataan tugas akhir atau TA. Di sini ada horizontal arrangement, ini sebagai header atau di atasnya. Kemudian ada vertical scroll dan untuk label name. Kemudian ada nama, ada jenis kelamin. Di sini kami menggunakan spinner. Kemudian ada label tempat tinggal, tempat lahir. Kemudian ada tanggal lahir, dan kami menggunakan data Fisker untuk tanggal. Kemudian ada button ADD, delete, sama clear. Ini ada list view dan notifier untuk notif dan Firebase. Ini adalah screen 1 dan di screen 2 untuk detail untuk mahasiswanya. Sini ada label name untuk nanti akan menampilkan NIM-nya, nama, jenis kelamin, label tempat, tanggal, dan judul TA. Dan di sini ada button untuk kembali dan Firebase. Kita masuk ke blognya. Di blognya yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan blok yang pertama. Itu pada program ini aplikasi melakukan pengecekan dan penyimpanan data mahasiswa di Freebase atau ke Freebase. Yang pertama ada select name, yaitu disiapkan untuk menyimpan name yang dipilih. Yang kedua ada data list, adalah list kosong yang akan berisi seluruh data mahasiswa dari Freebase. Nah, saat tombol ADD ditekan, program ini mengecek apakah kolom name atau nama masih kosong. Jika kosong, aplikasi menampilkan notifikasi bahwa name dan nama wajib diisi. Nah, jika terisi, aplikasi mengecek ke Freebase apakah name tersebut sudah ada. Jika name belum ada, data akan disimpan. Mengambil list data dari Freebase. Saat Freebase mengirim tag list, data mahasiswa disimpan ke variabel mahasiswa. Hal ini juga dipanggil saat screen pertama kali dibuka dan setiap kali data Freebase berubah, sehingga data selalu terbaru. Untuk button tanggal lahir, ketika tombol button tanggal lahir tekan, data picker akan muncul saat tanggal dipilih. Nah, label tanggal lahir akan menampilkan tanggal tanggal dalam format
yaitu hari, bulan, dan tahun. Baik, mungkin sekian penjelasan blok yang pertama. Terima kasih. Berikut penjelasan blok yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada blok kedua, di sini program ini berfungsi untuk menghapus data, kemudian melihat detail nama, dan membersihkan form input. Jadi yang pertama yaitu button delete. Jadi saat tombol delete ditekan, jika NIM-nya kosong, aplikasi akan menampilkan pesan yaitu pilih data dari daftar dulu. Jika NIM terisi, aplikasi akan menampilkan dialog konfirmasi. Yakin ingin menghapus data dengan pilihan ya atau tidak. Kemudian yang kedua, saat pengguna memilih jawaban dialog, jika pengguna memilih ya, aplikasi menghapus data di Firebase berdasarkan NIM. Kemudian akan menampilkan pesan yaitu data berhasil dihapus. Lalu aplikasi akan mengambil ulang daftar data dari Firebase. Jika memilih tidak ada tindakan yang akan dilakukan. Kemudian ada yang ketiga yaitu list mahasiswa. Di sini ketika pengguna memilih salah satu item di list mahasiswa, nilai NIM yang dipilih disimpan ke variabel select NIM. Yang keempat yaitu tombol detail. Ketika tombol detail ditekan, aplikasi akan membuka ke screen kedua sambil mengirimkan data NIM yang dipilih sebagai parameter. Fungsinya untuk melihat detail lengkap data mahasiswa di halaman lain. Kemudian ada tombol clear. Tombol ini digunakan untuk mengosongkan seluruh field input. Jadi ada text box NIM, kemudian nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal, dan judul TA. Intinya blok ini mereset form menjadi kosong seperti awal. Sekian penjelasan untuk blok kedua, dan untuk yang ketiga, blok ketiga di screen pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Trian Yunus Wambro. Pada blok ketiga, bagian program ini berjalan saat data tertentu berhasil diambil Firebase menggunakan blok getValue. Tujuannya adalah menampilkan data ke dalam form atau memberi pesan ketika data tidak ditemukan. Jika data tidak ditemukan, value kosong. Ketika Firebase mengembalikan data, program menampilkan data tersebut ke masing-masing text box, spinner, dan data picker. Setiap file diisi dengan data sesuai indeks list, misalnya nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, judul tugas akhir. Artinya, setiap data mahasiswa disimpan di Firebase dalam bentuk list. Dan sekarang,
ditampilkan kembali ke form untuk dilihat atau diedit. Setelah berhasil memuat data, muncul notifikasi data berhasil disimpan. Jika data ada tapi listnya kosong, jika Firebase mengembalikan list kosong, program membuat list kosong baru untuk mencegah error. Kemudian setiap komponen form diisi nilai default seperti nama kosong, jenis kelamin kosong, tempat tanggal lahir kosong, dan seterusnya. Blok ini berfungsi sebagai fallback jika data tidak lengkap. Jika data tidak ada sama sekali, value sama dengan kosong atau 0. Jika sama sekali tidak ada data di Firebase, aplikasi menampilkan pesan NIM tidak terdaftar. Kesimpulan dari blok ini adalah mengambil data mahasiswa dari Firebase, mengisi form data tersebut, membuat form default jika data tidak lengkap, memberi pesan jika data tidak ditemukan. Baik, itu dari saya penjelasan tentang blok 3. Terima kasih. Ya, baik, saya akan menjelaskan blok di screen 2. Bagian program ini digunakan untuk menampilkan detail data mahasiswa. Di screen 2 berdasarkan NIM yang dikirim dari screenshot 1 inisialis global NIM, variabel global NIM disiapkan untuk menyimpan NIM yang diterima dari screenshot sebelum. Bagian 2, saat Firebase mengirim data get value, ketika Firebase mengirim data mahasiswa berdasarkan NIM. Setiap label pada screenshot 2 diisi dengan nilai sesuai indeks list. Indeks 1 NIM, indeks 2 nama, indeks 3 jenis kelamin, indeks 4 tempat tanggal lahir, indeks 5 tanggal lahir, indeks 6 judul ya. Dengan kata lain, semua data dari Firebase langsung ditampilkan di label-label detail. Saat screenshot 2 dibuka, inisialis screenshot 2 menerima start value dari screenshot 1 yaitu NIM mahasiswa. NIM tersebut disimpan ke variabel global NIM. Setelah itu Firebase dipanggil untuk mengambil data detail berdasarkan NIM tersebut. Tombol kembali, tombol pada screenshot 2 membuka kembali screenshot 1 sambil membawa kembali nilai NIM yang sama. Kesimpulan singkat, blok ini berfungsi untuk menerima NIM dari screenshot 1, mengambil data mahasiswa dari Firebase, menampilkan semua detail mahasiswa di screenshot 2, serta menyediakan
tombol kembali ke screenshot 1. Sekian penjelasan untuk aplikasi atau project UAS visual yang kami buat. Penjelasan blognya dan juga desainnya. Terima kasih.